Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you today? Are you okay? Are you feeling healthy? That's great. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Kalian baik? Kalian senang? Keren. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris melalui jalur daring bersama saya Mr. Siwa, bahasa Inggris kelas 12. Hari ini kita akan melanjutkan pokok bahasan kita pada minggu yang lalu. Masih ingat? Kalian masih ingat apa pelajaran kita minggu yang lalu? Good. Tentang asking and offering help. Tapi sebelumnya, untuk mengingatkan kalian, kita perlu mereview kembali tentang tujuan pembelajaran kita. Are you ready guys? Ini diantara tujuan pembelajaran kita adalah ini diantara tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, untuk mengidentifikasi struktur teks dan unsur kebahasaan pada ungkapan meminta bantuan dan menawarkan jasa serta responnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, menyebutkan fungsi sosial ungkapan-ungkapan untuk meminta bantuan dan menawarkan jasa serta responnya. Yang ketiga, membedakan ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam ungkapan meminta bantuan dan menawarkan jasa serta responnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Itu diantara tujuan pembelajaran kita, sama seperti pada minggu yang lalu. Sekarang mari kita lihat apa saja yang akan kita lanjutkan pada hari ini. Oke guys. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang asking and offering help dari segi assignment atau tugas-tugas, latihan-latihan tentang ungkapan-ungkapan ini. Harapan saya setelah minggu lalu kita belajar tentang ungkapan ini secara lengkap, baik dari segi definisi, baik dari segi pattern atau pola, maupun contoh-contoh ungkapannya dan contoh-contoh responnya. Saya harap kalian masih ingat dan masih paham tentang pelajaran kita minggu lalu. Karena hari ini kita akan belajar untuk menyelesaikan di antara latihan-latihan ataupun tugas-tugas tentang asking and offering help. Oke guys, ini yang akan kita fokuskan pada hari ini. Coba kita lihat apa saja dan dari mana kita akan melihatnya. Pertama, tugas-tugas kalian ini nanti akan kita ambil dari buku paket bahasa Inggris terbitan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2018. Buku paket SMA dan SMK kelas 12. Ya. Kalian rasanya sudah meminjam semua ini. Walaupun mungkin tidak semua dapat. Tapi harapan saya dengan buku paket ini nanti bisa kalian pakai untuk membantu menyelesaikan tugas-tugasnya. Dalam pertemuan ini ada 2 tugas pokok kalian. Ada 2 tugas utama kalian. Assignment number 1. Tugas yang pertama adalah read and learn page number 4, 5, and 6 and work it out. Question in page number 6 and 7. Artinya, baca dan pelajari halaman 4, 5, dan 6 dalam buku paket tadi.
buku paket bahasa Inggris kelas 12 tadi. Pelajari halaman 4, 5, 6. Kemudian work it out. Selesaikan bagian questions. Selesaikan atau kerjakan bagian questions pada halaman 6 dan 7. Ini tugas pertama kalian. Tugas yang kedua adalah make dialogues about asking and offering help based on the situation provided in page number 12 and 13. Maksudnya, buatlah dialog tentang asking and offering help based on the situation, berdasarkan situasi provided yang disediakan pada halaman 12 dan 13. Dan tugas ini harus dikumpulkan, akan diambil nilainya. Submission, pengumpulan. Will be, pengumpulan akan tomorrow, besok, as late as 22 p.m. tomorrow night. Jadi pengumpulannya itu besok, paling lambat jam 10 malam, through my personal WhatsApp message, melalui pesan WhatsApp saya pada nomor ini. Saya ingatkan, pengumpulannya paling lambat jam 10 malam besok melalui WhatsApp saya. Coba kita lihat sekarang apa sih isinya page number 4, 5, 6, and 7. Ya, mungkin ada di antara kalian yang tidak mempunyai bukunya. Ini di antara isi halaman 4. Halaman 4 ini berisi dialog 1. Ada dialog number 1 between Dr. Nahda and Fata. Silahkan kalian baca, kalian pelajari, observe the dialogues, amati dialognya, ya, pahami isinya. Ini semua tentang asking and offering help. Ini isi page number 4. Page number 5, halaman kelima, berisi 2 buah dialog. Dialog kedua di sini antara Stranger and Tania. Antara stranger artinya orang asing, and Tania. Silakan dibaca, dipelajari isi dialognya. And dialog number 3, dialog nomor 3 adalah between Dea and Riza, ya, antara Dea dan Riza. Silakan diamati, dipahami dialog number 3 on page number 5. Okay, and this is page number 6, has dialog number 4. Pada halaman 6 ada dialog nomor 4 between Hamada and Dayana, antara Hamada dan Diana. Kembali silahkan pahami dan baca dan pahami dialog nomor 4 ini. Setelah kalian mempelajari keempat dialog itu, pada halaman 6 dan 7 akan ada pertanyaan, questions. Silahkan diselesaikan pertanyaan-pertanyaan ini, diselesaikan sesuai dengan isi masing-masing dialog tadi. And this is page number 7. Dan ini halaman 7, lanjutan pertanyaan tentang keempat dialog tadi. Oke guys, ingat, pelajari dulu dialog-dialognya, ya, pahami dan mengerti isinya, baru kalian coba menyelesaikan 10 pertanyaan pada halaman 6 dan halaman 7. Ini adalah tugas yang pertama, ya. Dan tugas yang kedua adalah
page number 12 and 13. Jadi makes dialogues on page number 12 and 13 based on situations provided. Buatlah dialog berdasarkan situasi yang disediakan pada halaman 12 dan 13. Jadi ini adalah tugas keterampilan kalian. Nilai keterampilan. Dialog ini adalah sebagai nilai keterampilan. Jadi silakan kalian rembukan. Untuk dialognya dibuat harus sesuai dengan tema yang disediakan atau harus sesuai dengan situasi yang disediakan. Ini diantara situasi pada halaman 13. Jadi dialognya terserah kalian, mungkin minimal 4 sampai 8 kalimat ya. Minimal 4 sampai 8 kalimat. Ya. Kalau lebih dari itu juga tidak masalah. Yang jelas harus sesuai dengan situasi yang diberikan. Dan ingat ya. Ingat, ini adalah group work. Ini adalah bekerja dengan grup. Jadi kalian pada saat mengerjakan kedua tugas ini harus mengerjakan bersama grup dengan ketentuan yang pertama, grup harus terdiri dari 4 atau 5 siswa. Group of 4 or 5 students. Jadi anggota grup kalian tuh paling tidak 4 atau 5 orang. Number 2, can be your previous group or new group. Grup kalian boleh berasal dari grup sebelumnya pada saat kalian belajar di kelas tatap muka. Boleh pakai grup yang itu, atau kalian buat grup baru. My suggestion on number 3, saran saya pada nomor 3, make new group. Buatlah grup baru of students who live close to you or your house. Maksudnya buatlah grup baru, yaitu siswa yang tinggal berdekatan dengan kalian. Tentunya yang satu kelas. Tapi kalau tidak ada, ya boleh saja membuat grup baru berdasarkan siapa kalian biasa bergrup dengannya. Oke? Jadi boleh grup barunya boleh berdasarkan tempat tinggal supaya lebih mudah kalian bekerja, atau mungkin grup baru yang sama-sama sering WhatsApp-an. Oke? Boleh, silakan nanti kalian rundingkan. Umpamanya kalian terdiri dari 4 grup. Si A mengerjakan 5 pertanyaan, umpamanya. Si B mengerjakan 5 pertanyaan. Si C umpamanya membuat 3 dialog, dan si D membuat 2 dialog lainnya. Silakan diatur yang baik, diatur yang adil kerja grup kalian. Oke guys? And number 4, don't forget to put your group members in the first page of the assignment. Jangan lupa cantumkan nama grup kalian pada halaman pertama tugas kalian. Siapa-siapa anggotanya, silakan nanti dicantumkan pada halaman pertama pengumpulan tugas kalian. Itu diantara ketentuan grup ya. Jadi yang pertama 4 atau 5 orang, bisa grup yang lama atau grup baru. Saya sarankan grup yang baru, tapi kalau tidak masalah grup yang lama. Dan jangan lupa cantumkan nama grup kalian pada halaman pertamanya. Ini diantara ketentuan grup. Selanjutnya, remember submission.
ingat pengumpulan. Pengumpulannya, send your assignment in PDF form and name it as in format of. Jadi kirimkan tugas kalian dalam bentuk file PDF. Ya, kirimkan tugas kalian dalam bentuk file PDF. Bisa gambar dirubah menjadi PDF, mungkin bisa file Words dirubah menjadi PDF atau yang lainnya. Dengan format atau nama grup atau nama file, dengan format nama file adalah class underscore group name. Jadi nama filenya, formatnya adalah class underscore group name. For example, contohnya 12 MIPA 1 underscore Alpariski CS. Umpamanya 12 MIPA 1 underscore Alpariski CS. Ya, jadi tidak harus disebutkan semuanya, cukup CS. Ya, CS ini sama artinya dengan kawan-kawan. Itu diantara format nama file untuk pengumpulan tugas kalian. Saya ingatkan sekali lagi, submission pengumpulannya adalah tomorrow, besok, as late as 22 PM tomorrow night, paling lambat jam 10 besok malam, through my personal WhatsApp message, melalui pesan japri WhatsApp saya. Okay guys, do you understand? Can you see that? Kalian bisa menangkap semuanya? Kalian bisa pahami? Okay, good. Ya, guys, itu diantara pertemuan kita pada hari ini. Oke guys, sampai di sini pertemuan kita. Semoga kalian hari ini tetap sehat, tetap semangat, tetap senang belajar bahasa Inggris bersama saya. Dan mudah-mudahan tugas ini bisa kalian selesaikan tepat pada waktunya. I think that's all for today. Goodbye. Thank you for your attention. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.